Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok 2, saya Hamidah dan rekan saya Ibu Yeni Heriani. Pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan mengenai intuisi, bukti, dan kepastian. Pada kesempatan hari ini saya berkebagian untuk membahas sedikit mengenai bukti. Yang pertama saya bahas mengenai sudut pandang humanis, yang mana di sana muncul pertanyaan bagaimana seseorang akan menyelidiki masalah dengan filsafat matematika. Dan pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh ahli matematika yang menyatakan bahwa seseorang dapat menyelidiki masalah dengan filsafat matematika sebagai pembuktian matematika, intuisi matematika, dan kepastian matematika. Selanjutnya di sana juga dibahas mengenai filsafat matematika sebagai fondasi pengetahuan matematika. Artinya, filsafat menyediakan sistem di mana pengetahuan matematika dapat secara sistematis untuk membangun kebenarannya. Hal ini tergantung pada asumsi yang diadopsi secara luas, secara implisit, atau secara eksplisit. Selanjutnya, mengenai pembuktian, arti secara umumnya, pembuktian itu adalah menguji, mencoba, dan menentukan keadaan dari keadaan yang sebenarnya. Sedangkan makna pembuktian dalam matematika di sini dibagi menjadi dua, ada informal dan ada yang formal. Kalau yang informal maksudnya adalah pembuktian dengan kata-kata sehari-hari, sedangkan pembuktian matematika secara formal artinya langkah pembuktian berdasarkan logika himpunan premis dan aksioma yang pembuktiannya mengikuti aturan inferensi. Metodenya ada bukti langsung, bukti tak langsung, bukti dengan kontradiksi, bukti ketunggalan, penyanggahan bukti dengan counter example, dan bukti dengan induksi matematika. Selanjutnya dibahas juga dalam kajian ini mengenai frasa yang menyebutkan bahwa seorang matematikawan adalah seseorang yang membuktikan teorema, dan matematika bukanlah apa-apa tanpa bukti. Selanjutnya diketahui bahwa ada hipotesis Riemann yang hipotesisnya tentang nol fungsi zeta, yaitu hipotesis Riemann ini mematakan frasa di atas tadi, yang mana dugaan yang paling terkenal namun umumnya hanya menakjubkan dan sekali lagi membutuhkan kedalaman wawasan, tapi buktinya cacat dan tidak sepenuhnya mapan atau tidak sepenuhnya dapat berdiri sendiri. Kemudian kajian di sini juga membahas mengenai dampak komputer pada bukti matematika. Ada banyak perdebatan bagi para matematikawan yang menyebutkan bahwa pembuktian dengan menggunakan komputer atau pembuktian matematika dengan menggunakan komputer dianggap kurang elegan atau disebut hanya sebagai kalkulasi saja daripada pembuktian. Sedangkan kita tahu bahwa pembuktian dengan menggunakan komputer di sini memiliki dampak yang positif, yang mana kemampuan komputer dalam memproses data dalam waktu yang singkat, pemberian hasil dengan tingkat ketelitian tinggi, penyimpanan data dalam jumlah besar, dan penanganan data algoritmik yang fleksibel dalam berbagai kasus, membuatnya sebagai alat bantu yang bisa diandalkan dalam menyelesaikan persoalan matematika. Kemudian, bagi yang humanis, tujuan pembuktian pada semua pengajaran adalah pemahaman. Apakah memberikan bukti apa adanya, menguraikannya, atau menyingkatnya, tergantung pada apa yang menurutnya akan meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep, metode, dan aplikasi. Guru matematika humanis mencari bukti yang mencerahkan, belum tentu yang paling umum atau yang terpendek. Jadi mungkin saja terdapat beberapa bukti yang tidak banyak memberikan penjelasan, sehingga bukti tersebut disebut pembuktian yang rumit. Mungkin segitu saja yang sedikit saya bahas tentang bukti, nanti bisa kita perdalam melalui diskusi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya mengenai intuisi dan kepastian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suaranya Bu Yeni. Belum, Bu. Bu Ratri mendengar suara Bu Yeni? Bu Ratri? Belum ada suaranya, Bu. Oh, belum ada. Sama berarti. Belum. Tentang bukti, kemudian di sini saya akan melanjutkan dengan intuisi dan kepastian. Nah, di sini mengapa intuisi merupakan bagian penting dari matematika? Intuisi adalah bagian penting dari matematika karena tidak ada filsafat matematika yang memadai yang dapat mengabaikan intuisi. Langkah untuk menjelajahi konsep ini, pertimbangkan daftar makna berikut. Yang pertama, intuitif adalah kebalikan dari rigorous. Kemudian, intuitif artinya visual. Cara intuitif masuk akal atau meyakinkan jika tidak ada bukti. Sarana intuitif berdasarkan model fisik atau beberapa contoh khusus. Kemudian yang keempat, intuitif artinya tidak lengkap. Dan yang berikutnya, intuitif berarti holistik, lawan dari detail atau analitik. Nah, di sini Hirsch mempertahankan yang pertama, semua sudut pandang filosofi standar bersandar pada beberapa gagasan tentang intuisi. Yang kedua, tak satu pun dari mereka menjelaskan sifat intuisi yang mereka dalilkan. Pertimbangan intuisi seperti yang sebenarnya dialami mengarah pada suatu gagasan yang sulit dan kompleks, tetapi tidak bisa dijelaskan. Kemudian analisis realistis intuisi matematika harus menjadi tujuan utama filsafat matematika. Tapi apa itu intuisi ini? Nah, di sini ada pandangan Platonis percaya bahwa objek nyata atau ideal untuk memastikan yang kita intuisi. Mereka beranggapan intuisi adalah sesuatu yang tidak dapat dianalisis tetapi sangat diperlukan. Tetapi kaum formalis percaya bahwa hal tersebut tidak ada. Mereka menghilangkan intuisi dengan berkonsentrasi pada penyempurnaan bukti dan memimpikan presentasi akhir yang tak terbantahkan. Jadi, apa yang bisa disadari? Satu-satunya jawaban adalah memformalkan secara tidak sadar, seperti halnya Cauchy mengetahui bukti yang benar dari teoremanya, yang mana bisa mengetahui definisi yang benar dari semua istilah dalam teorema tersebut. Intuisi merupakan hasil dari penalaran bawah sadar. Tapi entah alam bawah sadar memiliki metode penalaran rahasia yang lebih baik daripada metode yang dikenal, atau ada bukti yang memang hanya ada di kepala saya mungkin tidak bisa mengeluarkan itu yang ada di buku Hirsch. Kemudian kesulitan dalam melihat apa itu intuisi. Di sini muncul karena anggapan bahwa matematika itu sempurna, baik formalisme maupun platonisme menginginkan matematika sebagai manusia super. Kemudian untuk kebenaran matematika. Yang pertama, kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, tidak dapat direvisi.
kemudian mutlak benar, pasti yang didasarkan pada deduksi murni, satu-satunya metode pembuktian dalam matematika bahwa proposisi-proposisi itu pasti benar, asalkan postulat atau aksioma yang mendasarinya itu benar. Kepastian diwarisi dari masa lalu kuno dan termotivasi secara religius, validitasnya tidak tergantung pada sejarah dan motivasinya. Seperti halnya aksioma Pino menghasilkan sistem bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini angka 1, 2, dan seterusnya yang kita mulai waktu sebelum ada yang memberi kita aksioma adalah sistem informal yang diberikan secara intuitif. Apakah model formal sesuai dengan ide intuitif awal? Nah, itu harus bertumpu pada penalaran informal dan intuitif yang tidak memiliki klaim untuk menjadi ketat, apalagi tidak dapat tangkal. Seperti halnya menurut Einstein bahwa sepanjang hukum-hukum matematika mengacu pada realita, hukum-hukum itu tidak pasti, dan sepanjang hukum-hukum itu pasti, mereka tidak mengacu kepada realita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, makasih ya presentasinya. Meskipun singkat, nanti di tulisannya kan ada juga di yang singkat memberikan inspirasi. Mungkin ada yang mau bertanya dulu dari mahasiswa, silakan untuk bertanya pada Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, pertanyaannya gini, Pak. Setelah terjadi suatu kejadian antara Suaranya Pak Sugi, maaf. Maaf, suaranya Pak Sugianto. Antara yang ya, Terputus-putus. di suatu, ya, halo, kedengaran? Sudah, Pak. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas, Pak, jelas. Ya, telah terjadi suatu kejadian antara tukang parkir yang memarkirkan sedan dari rumah makan, sedangkan dari dua sisi jalan ada mobil yang sama-sama mobilnya, sampai hal tidak diinginkan. Itu intinya masuk ke intuisi. Jadi gini, hal tersebut bisa terjadi karena intuisi tukang parkir yang kurang cekatan atau seperti apa? Mohon dijawab. Ya, terima kasih Pak Sugi atas pertanyaannya. Ini bagaimana, langsung dijawab saja? Langsung aja, jawab aja ya. Terima kasih, Pak. Tadi kalau saya menangkap dari pertanyaan Pak Sugi, ada suatu kejadian ya, kejadian tukang parkir tadi ya Pak. Iya. Di mana tukang parkir itu ya mungkin memberikan aba-aba ya kepada sopir, melanjutkan pun untuk memarkirkan mobilnya. Tapi tadi ada beberapa hal yang memang terjadi gitu ya dengan apa yang itu lakukan pada saat mengatur kendaraan. Nah, kalau ini Pak Sugi tahu nggak buat tukang parkir itu apakah memang dia baru menjadi tukang parkir ataukah memang sudah lama menjadi tukang parkirnya? Sudah lama, Bu. Lama, berarti dia sudah berpengalaman untuk mengambil sebuah cara gitu ya, ataupun sebuah keputusan dalam mengatur kendaraan. Nah, tadi dikaitkan dengan intuisi mungkin ya Pak ya. Kalau menurut pendapat saya ini ya, di sana
Tadi makanya saya menanyakan bahwa apakah memang tukang parkirnya sudah berpengalaman atau belum gitu ya, karena suatu intuisi itu dapat dibentuk oleh sebuah pengalaman gitu ya, berdasarkan dari apa yang dia hadapi setiap hari atau setiap menit untuk mengatur kendaraan, dia kan sudah mengatur supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi walaupun memang sudah berpengalaman, tetapi di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa intuisi itu terjadi di alam bawah sadar gitu ya, terjadi di alam bawah sadar. Kemudian bisa juga di sini intuisi atas kesalahan dalam memainkan perannya gitu ya. Jadi menurut beberapa penelitian di sini bahwa apa yang memang dihasilkan dari sebuah intuisi itu menghasilkan keputusan yang benar. Tapi kan tidak secara keseluruhan gitu ya, ketika kita yang diharapkan benar tapi tetap saja ada kesalahan. Intuisi pun saya beranggapan bahwa di sana yang memang ada kesalahan gitu ya dalam memainkan peran, kemudian dari apa yang memang terjadi itu kan dalam waktu yang relatif singkat gitu ya. Jadi ketika memang tukang parkir itu menentukan keputusan, misalkan mobil itu harus mundur gitu ataupun harus maju, tetapi dia tidak memperhatikan di sekitarnya apakah memang ada mobil yang lain ataukah seperti apa gitu ya. Jadi di sana karena memang seiring dengan waktunya gitu ya, waktu yang memang serba cepat gitu ya, waktu yang memang serba cepat sehingga membuat seseorang itu merasa kewalahan, sehingga kerap membuat intuisi itu tak terdengar lagi gitu ya, yang ada di dirinya yang dia miliki. Jadi pada saat yang waktu yang relatif cepat, dia susah untuk mengendalikan dirinya sendiri gitu ya. Jadi ketika dia memutuskan untuk mobil itu mundur misalnya, berarti ya memang apa yang terjadi yang tidak diharapkan ya bisa saja terjadi gitu. Jadi tadi dia tanpa berpikir panjang atau tanpa berpikir matang untuk memutuskan sebuah keputusan gitu ya, mengambil sebuah keputusan. Jadi tadi bahwa memang secara tiba-tiba ya, intuisi itu secara tiba-tiba, tetapi tadi berarti untuk pengalaman tidak bisa mempengaruhi secara keseluruhan bahwa memang akan menghasilkan sebuah intuisi yang diharapkan dapat benar gitu untuk putusan yang diambil. Mungkin itu Pak. Tambahan sedikit kali ya. Silakan Bu. Mungkin menambahkan sedikit mengenai pertanyaan Pak Sugianto. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi mungkin menurut yang sedikit yang saya baca tadi mengenai intuisi tersebut, jadi matematikawan di sini mengkonstruksi intuisi melalui 3 tahap yang saya baca. Jadi ada intuisi penginderaan, intuisi akal, dan intuisi budi. Nah, intuisi penginderaan terkait dengan objek matematika yang dapat diserap sebagai suatu unsur. Sedangkan intuisi akal mensintesiskan hasil intuisi penginderaan ke dalam intuisi ruang dan waktu. Sedangkan intuisi budi itu adalah rasio kita yang dihadapkan dengan keputusan-keputusan untuk mengambil argumen. Jadi intuisi tersebut secara umum pada akhirnya merupakan suatu penalaran yang bersifat mengkonstruksi. Nah, dari permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Sugianto, menyimpulkan bahwa intuisi dari tukang parkir tersebut bukan karena kurang cekatan, tapi kurangnya sinkronisasi dari 3 tahapan intuisi tadi, sehingga kurangnya penalaran dalam memperkirakan kejadian tersebut. Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih Pak Dianto pertanyaannya. Itu ya jawabannya sementara karena nah mungkin ada lagi yang mau bertanya, satu lagi supaya nanti saya juga bisa memberikan komentar ya.
Silakan. Izin bertanya ke Ibu Yeni. Monggo. Pertanyaannya sederhana aja, Bu. Pak Dharma, monggo. Mohon diberikan contoh penerapan intuisi, bukti, dan kepastian dalam pembelajaran matematika. Di materinya bisa Ibu pilih. Contoh penerapannya aja dalam pembelajaran matematika. Baik, terima kasih Ibu Yeni. Ya, pertanyaan saya itu aja. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebetulnya di sini ada beberapa ya, ada yang saya baca itu ada beberapa contoh yang memang intuisi dalam matematika, gitu ya. Intuisi dalam matematika seperti halnya untuk bilangan, penjumlahan bilangan ya. Untuk penjumlahan bilangan, misalnya 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 itu kan untuk pembuktiannya itu ada beberapa pendapat. Sebetulnya kan itu suatu intuisi yang memang sulit untuk dibuktikan, gitu ya. Seperti halnya yang seperti apa 2 gitu ya. Kemudian yang seperti apa 4. Nah, tapi ada beberapa pendapat yang menyatakan misalnya 2. 2 itu penguraian dari 1 tambah 1. Kemudian 4 itu merupakan penguraian dari 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Sehingga nanti untuk uraian berikutnya bisa menggunakan proses asosiatif gitu ya, dengan cara mengelompokkan apa tadi yang penjabaran yang satu-satu itu gitu ya, diasosiatifkan, kemudian sampai nanti diperoleh hasil yang paling akhir gitu ya. Kemudian untuk ya tadi mungkin secara intuisi di ini ya, nanti bisa ditambahkan mungkin sama Bu Hamidah dari segi buktinya gitu ya, karena saya di sini buktinya hanya bukti yang informal gitu ya, dari segi intuisi. Mungkin dari segi bukti yang lain dari bahasan Bu Hamidah mungkin bisa ditambahkan, Bu. Sedikit kali menambahkan ya tentang contoh yang ditanya Pak Dharma tadi, contoh intuisi saja ya. Intuisi, bukti, dan kepastian dalam pembelajaran Intuisi, matematika. bukti, dan kepastian. Oh, semuanya ya Pak Dharma ya. Ya. Oke. Kalau contoh dari bukti dalam pembelajaran matematika itu kan banyak ya. Misalnya kita ingin membuktikan teorema Pythagoras, ingin membuktikan grup, atau ingin membuktikan bilangan real selain 0 yang jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Jadi tadi seperti saya bilang, pembuktian itu kan ada yang informal, ada yang formal. Nah, pada saat kita ingin membuktikan teorema Pythagoras, membuktikan grup, dan yang lainnya tadi itu saya sebutkan, jika kita ingin membuktikannya secara formal, berarti kita memerlukan bantuan definisi atau aksioma-aksioma atau postulat-postulat yang mendukung sehingga hasil akhirnya nanti terbukti. Sedangkan tadi kalau pembuktian informal mendekati sebenarnya dengan intuisi tadi. Jadi kita membuktikannya dengan kata-kata sehari-hari atau dengan kata-kata penjabaran kita untuk membuktikan apa yang kita buktikan, sehingga pernyataan kita itu diterima oleh yang mendengar gitu. Mungkin seperti itu kali tambahannya. Ya, saya juga menambahkan tadi ya, selain tadi yang dijabarkan 1 tambah 1 gitu ya untuk 2, ada juga yang menyatakan untuk buktinya itu dalam tadi yang Ibu Hamidah katakan dalam sehari-hari gitu ya, misalkan 2 kancing dengan 4 kancing gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan tombol juga ada gitu, dari 2 tombol, kemudian 4 tombol gitu, nanti dijumlahkan jadi berapa, itulah itu dari segi intuisinya gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan kepastian juga memang terlarut di dalamnya gitu ya, ketika intuisi di sini ada karakteristik intuisi itu diantaranya ada kepastian intrinsik ya. Jadi untuk kepastian itu sudah terlarut dalam intuisi yang memang ada di sana, suatu kepastian atau aktivitas berpikir intuitif yang dihubungkan dengan perasaan tertentu
artinya akan ada suatu kepastian intrinsik. Ya, jadi untuk kepastian intrinsik itu merupakan suatu perasaan kepastian yang tidak mutlak. Mungkin itu kalau mau dihubungkan dengan kepastian gitu ya dari intuisi. Bagaimana Pak Dharma? Oke, Bu, terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, cukup dulu ya. Jadi saya juga biar menambah untuk pemahaman ya terhadap Bapak Ibu atau kita sharing ya berdiskusi. Ada beberapa hal yang perlu dipahami apalagi kalau S3 itu kan kadang ingin cari judul-judul ya untuk disertasinya. Itu tadi kan di pembuktian saja ada beberapa ya. Pembuktian itu ada bukti informal, bukti formal gitu ya. Kalau bukti informal itu dengan kata-kata biasa, kalau formal itu dengan ya argumen-argumen gitu kan pembuktian. Nah itu kemampuan para siswa atau menyelidiki bagaimana para siswa itu pembuktian yang informal dan formal itu sudah satu pekerjaan sendiri kan. Gitu. Nah itu kalau menyelidiki yang itu aja kan dikenal oleh seseorang, semuanya kenal, Bapak Ibu juga kenal, ya. Tapi itu ada bukti ya. Informal, formal. Lalu yang formal tadi ya lalu cari, lalu ada kesohihannya bagaimana ya dan sebagainya. Lalu bukti formal gimana kan gitu. Lalu yang dikendaki oleh matematika yang seperti apa misalnya gitu. Kemudian apalagi memperluas, ada berpikir itu yang induktif ada yang deduktif tadi gitu kan. Ada induktif tadi. Wah itu sudah menjadi tabel sendiri gitu. Nah itu kalau dulu ada peneliti dari Jepang itu Miyazaki, itu dia hanya melihat berpikir induktif, informal, bisa nggak? Berpikir induktif, formal. Berpikir deduktif, informal, bisa nggak? Berpikir itu menyelidiki semacam itu adalah penelitian kualitatif yang mungkin menarik ya. Jadi setiap kali cari itu bisa diteorikan. Gitu. Nah ini kalau kaitan-kaitan dan masih banyak lagi yang lain, apalagi yang berkaitan dengan intuisi. Wah, intuisi itu di dalam matematika ada, tapi wah sulit nyentuh ya. Ini kalau siapa tahu kalau ada yang keminatannya intuisi. Nah, intuisi itu agak sulitnya kan, tidak bisa dibuktikan. Itu kan tadi ya disebutkan di PPT-nya itu. Jadi berbeda dengan yang katakan itu rigorous gitu, rigorous itu rinci, tegas gitu. Kebalikannya berbeda dengan analitis, ya bahkan ada bukti dari sini, ada di kepala tapi sulit menguapkan gitu kan. Ya, itu tapi itu bagian dari filsafat, bagian dari juga orang ketika berpikir matematik. Tapi itu juga bisa ya ditumbuhkan, dipelajari. Oh itu dari alam bawah sadar gitu ya, lihat gitu ya. Ya Bu ya ini menjelaskannya gitu kan. Dari alam bawah sadar. Memang betul juga. Pertama saya beri contoh dulu. Saya punya teman dulu waktu saya kuliah di ITB, saya S2-nya itu ITB. Ya. Saya bekerja menyelesaikan satu soal aljabar. Dari salah satu buku saya lupa punya. Tentu dari bahasa Inggris ya, artinya dari luar negeri bukunya. Tapi saya selesaikan nggak bisa. Saya nggak bisa gitu. Oh, nggak ketemu-temu. Ya. Teman saya yang lebih pandai dari saya di kelas itu sudah ketahuan paling pandai gitu ya. Pas ke tempat saya, belajar mulai sore. Sampai malam nggak ketemu-temu. Bahas satu soal itu ada 2 jam aja, ada itu nggak ketemu. Akhirnya sudah agak malam, dia mau pulang. Sudah saya catat aja, tulis masih dalam bahasa Inggrisnya soalnya gitu, karena bukunya milik saya, terus dia bawa pulang. Nah, lalu capek kan, kalau siangnya belajar malah ini kan lalu tidur, makan itu dan sebagainya, tidur. Bangun tidur itu jam 7 mau kuliah, jam 6 sudah sampai ke kos saya. Nah, ini sudah ketemu. Bagaimana, kapan mencarinya? Nah, ini saya baca sebelum tidur, saya baca soal ini, lalu saya bawa tidur. Alam bawah sadar saya menyelesaikan. Bangun tidur saya sudah tahu jawabannya. Gimana? Itu sudah alam bawah sadar. Itu namanya AL. Itu inisialnya AL. Sekarang mengajar di Surabaya, masih ada orangnya. Jadi itu antara lain intuisi. Kalau di dalam jenis tasawuf ya, tasawuf itu intuisi itu namanya apa ya, huduri. Kalau ada yang suka itu Pak siapa tadi, Pak gimana ya, untuk wah ini gimana, ini huduri
yakin benar, tapi nggak bisa menjelaskan. Gitu. Nah, itu ilmu yang diberikan para ulama-ulama yang tingkat tinggi itu. Entah melalui mimpinya, entah melalui apa, itu yakin benar. Ya. Ini nggak bisa jelaskan. Gitu ya. Nggak ada bukti. Itu benar. Keputusannya. Akhirnya kan keputusan. Benar. Itu yang ada di lingkungan. Nah, bagaimana di matematika? Di matematika bisa kita latih. Gitu ya, untuk bisa membangkitkan intuisi. Sebab harus punya juga dia. Di dalam diri orang itu harus punya banyak hal. Dia harus mampu berpikir kritis, kreatif, ya, tahu tentang ini, berbagai alat, ada penalaran dan sebagainya sudah menyatu di dirinya, lalu akan muncullah intuisi. Kalau tidak ya gimana? Alat-alatnya nggak ada yang muncul. Contoh ya sederhana begini. Coba ya kita sederhana saja. Kalau ada segitiga ya, panjang sisi-sisinya ini dengarkan dan nanti saya ada bertanya dijawab ya. Itu ada segitiga panjang sisinya 14 cm ya. 14 cm dan 7 cm dan 6 cm. Berapakah kelilingnya? Saya ulangi, panjangnya 14 cm, 7 cm dan 6 cm. Berapakah kelilingnya? Itu Ayo, bukan segitiga, Pak. Oh, tergesa-gesa aja ini yang jauh. Nah, ya sudah, bukan segitiga. Tapi kenyataannya digambar bisa enggak? Bisa digambar. Bisa gambar segitiga lalu tulisi 14 cm. Ya, tulisi bisa, ya kan? Tapi itu bukan segitiga, itu latihannya begitu. Jadi latihan kita berpikir kritis, ya. Seperti ada 9 titik. Katakan kita punya persegi, ya. Persegi itu terdiri dari 9 titik misalnya. Titik, itu persegi. Ya. Lalu persoalannya begini, bisakah kita dengan 3 garis tanpa diangkat, ya, 3 garis tanpa diangkat, semua titik itu terlewati. Nah, ini ada 9 titik, 1, 2, 3, 4, 5, tapi persegi ya. Nah, garis misalnya gini, 1, 2, 3, ini kelewatan belum. Ya. Persoalannya begitu. 3 ruas garis, dengan 3 ruas garis tanpa mengangkat pensil, semua titiknya terlewati. Bisa enggak? Kalau misalnya diluruskan gimana, Pak? Diluruskan gimana? Bentar ya. Ada 9 titik lah. Ada berapa? Ada 9 titik ya. Saya juga gambar kan gitu ya. Ya. 4 kali ya, 4 kali ya, 4 ruas garis ya, 4 ruas garis. Iya. 4 ruas garis, ya, hanya 4 ruas garis tanpa mengangkat. Nah, tanpa mengangkat, 4 ruas garis. Kalau tepinya semua 1, 2, 3, 4 tengahnya nggak kelewatan. Ya, lalu kemana gitu? Ada yang nggak kelewatan, hanya 4 ruas garis lurus. Iya, kan misalnya gini, Pak. Itu kan awalnya kan bentuknya kan persegi kan. Terus seolah-olah kita bikin seri itu tuh. Ya, gitu, Bu. Pak. Asal tidak menyalahi perintah, tuh. Iya. Gimana? Jadi dibuat seri itu, Pak. Kan seperti ini. Misalnya persegi tersebut itu merupakan suatu paralel. Misalnya kita buat seperti seri. Jadi kan seolah-olah kan garis lurus, Pak, nantinya. Gambar saja. Bapak gambar tunjukkan ke saya gini. Ini, Pak. Nih. Kan ini kan 9 titik. Ya, ini 9 titik kan, Pak. Seolah-olah gambar ini nih, Pak.
gambar ini nih 9 titik ini itu membentuk suatu paralel misalnya. Terus kita buat seperti seri, Pak. Jadi nanti gambarnya seperti ini, lurus semua tuh, Pak. Jadi lurus gini. Nih. Ada. Jadi nantinya lurus gini. Jadi 9 titik tuh adanya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 seperti itu, Pak. Satu garis saja. Satu Iya. gambar. Ya. Satu garis. Iya, Pak. Kalau apa patulan garis itu kita itu Pak paten gitu ya, jangan dirubah-rubah ya. Oh. Gitu. Ya. Nah, itu kan untuk membangun intuisi. Jadi intuisi nanti ya saya lanjutkan nanti biar 1 minggu ketemu atau apa silakan ya. Nggak apa kan namanya intuisi itu kalau diberitahu pasti sudah diberitahu segera itu oleh Mbak Ratri ya, yang lainnya nggak mikir. Nggak jadi pertanyaan. Nah, sekarang nggak saya beritahu nih Mbak Ratri juga nggak bisa. Maaf. Ayo sekarang beritahu bisa. Nggak apa-apa. Ya cuma untuk contoh juga. Jadi apa katakan nanti kalau sudah ketemu gitu lalu kita punya hanya gini toh gitu ya. Itu untuk melatih intuisi. Intuisi itu juga suatu ketika pernah Bapak Ibu belajar namanya kalau kita menyelesaikan namanya klaim gitu. Tahu ya namanya klaim. Kalau dalam membuktikan atau dalam menyelesaikan misalnya dalam aljabar atau analisis klaim. Nih. Pernah? Pernah, Pak. Ya, pernah ya. Klaim itu maksudnya apa, Mas? Coba kalau pernah maksudnya apa klaim itu? Kira-kira. Klaim itu kita menyatakan kebenaran sementara, Pak. Tapi Ya. kebuktiannya belum dibuktikan secara tertulis. Yakin itu ya? Ya, tapi itu ya. Gitu. Nah itu seperti itu, intuisi. Kenapa aku bisa muncul klaim? Kalau tidak pakai jalan itu, nggak bisa gitu. Klaim itu bahkan nggak ada jalan lain kadang itu. Satu-satunya jalan itu. Itu ya. Klaim. Nah ini juga nanti satu-satunya jalan itu. Ya, dari klaim. Itu bisa kita latih di dalam kepastian tadi. Kan itu kaitan dengan kepastian. Bukti kan kepastian. Ya, kita bisa latih. Ya, yang intuisi memang ada tapi ada perbedaan dengan namanya menduga kan. Itu ya, konjektur beda juga. Kalau menduga-duga bisa trial and error. Tapi itu klaim itu sudah di sini itu seperti segala sesuatunya terlihat di pikiran mesti itu gitu ya, klaim. Jadi pengucap ini yakin nanti itu gitu loh. Kalau belum seperti itu belum namanya klaim gitu kan. Ya, kalau dulu yang masih ada ya belajar itu baik itu di kalkulus bisa, di analisis real, di aljabar itu ada istilah klaim. Jadi kalau tanpa melalui itu sulit sekali atau bahkan ada yang tidak bisa. Itu ya. Ini namanya intuisi seperti itu. Intuisi itu ada di dalam pikiran, kuat sekali. Ini di matematika ada, di filsafatnya ada. Gitu. Ya tentu kalau di S1, di S2 saja jarang kita bicarakan itu. Gimana untuk membangun intuisi dan itu kenyataannya ada. Itu bagi siswa pun ada gitu. Bagi siswa yang memiliki pemikiran yang kadang cerdas itu sebenarnya memiliki intuisi. Nah itu kalau mau diselidiki kan, apa betul dia itu punya intuisi ya kok cepat sekali jawabnya. Jadi seperti yakin di sini gitu. Tapi tentu dia punya latar belakang kan. Ya itu tentu akan berkaitan dan berpikir kritis, berpikir kreatif, ya seperti itu. Yang dekat-dekat dengan matematika. Nah itu contohnya sekaligus ya di matematika baik yang mengerjakannya yang tingkat sederhana maupun yang tingkat tinggi. Yang sederhana misalnya segitiga itu banyak yang nggak tahu itu di buku-buku banyak yang salah loh ya. Ada juga ya buku meskipun terbitan dari pemerintah kadang terlupakan yang seperti itu, yang koreksinya nggak paham, ya, ternyata nggak masuk akal ini, ya. Termasuk yang seperti itu, ya, untuk latihannya, tapi ya bukan intuisi yang dimaksudkan yang sebenarnya. Kalau intuisi yang sebenarnya tadi ada yang lebih tingkat tinggi lagi, karena intuisi itu ada dalam diri seseorang yang sudah menyatu matematikanya, ya, itu lalu bisa muncul intuisi. Bahkan kalau tadi kalau berkaitan dengan orang-orang yang
fisikawan seperti Einstein apa itu, ya toh, realita ada kepastian, kemudian kepastian itu ada intuisi dan banyak yang dikatakan tadi. Jadi intuisi itu membangun dari konstruksi bis. Tadi nyebut-nyebut juga Bu Hamidah bahwa untuk konstruktivis itu, konstruk itu kan membangun. Jadi saya menemukan sesuatu itu kan baru, kebaruan. Kebaruan itu sudah dikonstruksi berdasar pengalamannya dia, pengalamannya bagaimana berpikir di pengalamannya dia di pikirannya itu tadi membangun, jadi mengkonstruksi. Jadi orang-orang yang ahli atau yang dalam intuisinya itu kuat itu bisa membangun ilmu, ya, bahkan bangun ilmu, ya, bisa menemukan rumus. Nah, saya jadi ingat gini, mesti saudara tahu ini. Kalau di aljabar itu ada setiap kali untuk perkalian standar matrik, 2 matrik kalau dikalikan AB tidak sama dengan BA. Betul ya? Tidak komutatif. Ya, kan begitu selalu kan, bahkan kalau mengajar ingat untuk matrik itu tidak komutatif. Ya. Nah, intuisi itu akan menuntun, adakah yang komutatif? Gitu. Kan secara general tidak komutatif. Ada contoh, adakah yang komutatif? Kan ternyata ada nanti. Ya. Nah, sekarang gini, kita bawa ke cerita. Saudara kenal Magic Square? Ada yang kenal Magic Square? Bujur sangkar ajaib. Wah, kalau mengatakan bujur sangkar ini kalau orang-orang Sunda nggak enak ini. Apa Mbak Hamidah kalau bujur? Yang dari Sunda siapa Mbak Yeni? Bujur apa? Pantat. Kalau sangkar apa Mbak Yeni? Kurung. Kurung, ya sangkar kurung. Ya kurung di sangkar itu agak enak ya, gitu ya. Sesuatu di pantat itu ya. Itu, bujur sangkar. Maka orang dulu itu yang protes sebenarnya orang Sunda. Jangan diberi bujur, kata bujur sangkar, nggak enak. Karena bujur itu apa pantat. Sangkar itu kurung di pantat, nggak enak lah gitu ya. Jadi, atau tengahnya atau apa gitu nggak enak. Jadi minta untuk diganti. Nah, akhirnya namanya persegi sekarang kan. Kalau dulu bujur sangkar ajaib, sekarang persegi ajaib. Nah itu kan kalau kita lihat yang sederhana saja ya, susunan misalnya yang saling standar. Kalau ini ingat dari saya ini aja, 1, 2, ya, 3, 4 di bawahnya, 5, 6, 7, 8, 9. Itu nanti jumlahnya semua 15. Ya kan? Gerakan dari saya, 1, 2, 3, 4, 4-nya jangan di sini, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan ada 9 kotak. Ya, ada 9 kotak. Misalnya kotanya ya, sudahlah 9 kotak, bayangkan aja, ini gampang ya, ada 9 kotak gitu. Ya, kotak tengah dikasih angka 1, bawah 2, 3, di bawah 3, 4, 5, 6, di bawah 6, 7, ya. Balik ke sana 8, 9 bawah sendiri. Itu nanti jumlahnya 15 seluruh. Barisnya 15 semua kalau jumlah, ya. Kolomnya 15, diagonalnya 15. Baik diagonal yang ke bawah sini atau yang ke sana itu 15. Semuanya berjumlah 15. Itu namanya persegi ajaib. Dan secara general sejak zaman dulu, bahkan Imam Ghazali pun tahun 1000-an itu sudah kenal dengan Magic Square itu, bujur sangkar ajaib atau persegi ajaib, ya. Tapi semuanya menyatakan bilangan asli. Ya, range of natural numbers. Ya. Bilangan asli. Jadi tadi dimulai 1, 2, 3, 4. Nanti juga yang lain gitu. Semua gitu, hampir di buku-buku gitu. Nah, intuisi, saya punya intuisi, ya. Loh kalau bilangan real gimana? Itu loh. Kenapa kok harus bilangan asli? Kalau tadi dengan kaitan dan simbolik, ya simbolik itu kan kadang tidak mengabaikan intuisi, juga nggak benar. Saya juga ngerti simbolik, pakai X, Y, pakai bisa tahu. Ya, bahkan nanti saya bisa untuk membuat bujur sangkar ajaib yang secara general formule. Nah itu yang 3x3, bisa yang 4x4, yang 5x5, yang N x N, gitu. Ya general formule, gitu ya.
Dan itu untuk bilangan real. Tuh. Kalau bilangan asli, gimana ini nyusun apanya rumusnya kan gitu. Kalau bilangan real ada rumusnya. Nanti kita buat misalnya tengahnya itu menjadi X min 4Y gitu ya. Nah, sebelumnya adalah yang posisi 4 itu X min 3Y. Posisi 5 X minus ya 4Y lalu tambah 1 3Y. Yang ke sini ya punya nanti ada urutannya itu. Terus kan aja mulai dari X plus Y gitu ya. Terus nanti semuanya jumlahnya adalah X misalnya gitu. Total ya. Ya. Gitu. Itu yang 3 kali 3, bisa 4 kali 4. Nah, ini bisa bicara bilangan real. Nah, lalu kita punya himpunan semua bilangan, katakan yang 3 kali 3 saya batasi dulu, karena bisa 4 kali 4 berarti himpunan itu kan seperti matrik. Matrik N kali N, 3 kali 3. Tuh. Ambil 2 di antara itu, sembarang ambil. Tentukan X dan Y-nya ambil, dikalikan, nanti AB sama dengan WA. Ya, tadi yang saya bangun itu menjadi himpunan matrik-matrik komutatif. Nanti ada yang 4 kali 4, ada yang 5 kali 5, ada berapa kali berapa. Saya menemukan himpunan matrik-matrik yang komutatif terhadap operasi kali. Dan itu kalau saudara ada yang pernah belajar analisis real, itu membentuk ruang Banach. Nah, bermacam-macam jadinya. Ya. Nah, nanti bermacam-macam lah, bisa dia membentuk ruang vektor. Ya. Lalu orang bingung akhirnya, lu kok jadi ke ruang vektor? Kan himpunan matrik-matrik yang seperti itu susunannya, membangun ruang vektor. Dan nanti akhirnya membantu ruang Banach dan sebagainya, itu banyak ilmu. Ya. Pernah sampai suatu ketika itu saya turunkan menjadi teorema Rahmat 1, teorema Rahmat 2. Ya. Saya seminarkan di waktu getol menjadi gitu ya, kayak gitu. Jadi itu intuisi bisa membawa konstruktivisme. Gitu ya, jelas ya. Jadi intuisi yang sederhana hanya merubah dari bilangan asli ke bilangan real. Bisa menjadi rumus, bisa menjadi besar gitu ya. Coba apalagi yang lain-lain kan gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita itu perlu kreativitas ya. Kreativitas itu dan inovatif itu kadang didukung oleh intuisi dari seseorang. Itu dalam matematika. Ya yang tidak matematikawan ya nggak ngerti ini bicara saya ya nggak jelas ya. Ngerti hanya harfiahnya saja karena tidak melakukan kan. Itu ya. Kalau kita kan melakukan ya seperti itu, ada intuisi dan nanti ada contoh ya teman saya yang namanya AL gitu ya seperti itu, kalau di bawah sadar itu bawah mimpi ya. Wah ini hal-hal yang matematika kok sampai mimpi, iya karena dia sudah betul di sini mimpinya pun matematika pada waktu belajar ya. Seperti seorang makanya jangan mengabaikan mimpi ya, karena mimpi itu alam bawah sadar. Dan kalau menyimpang dari matematikanya itu seorang yang alim, arif billah itu ya banyak hal yang diperolehnya melalui mimpi. Karena mimpi itu ibaratnya orang mati. Orang mati itu malah nggak menipu. Malah nggak menipu. Ketemu orang mati itu malah kadang orang matinya itu nggak nipu gitu loh. Kan pernah tuh bermimpi orang ya, ketemu orang yang sudah mati, siapa yang belum pernah? Saya pernah itu, entah ketemu ibunya lagi ya, bapaknya lagi yang sudah mati atau kan pernah. Kadang tidak nipu itu, ya, karena alamnya alam bukan alam tipuan, ya, bukan ini, bukan alam ininya ternyata seperti ini. Nah, apa yang ada di dalam mimpi itu malah kadang benar gitu. Ya munculnya kalau di matematika itu seperti tadi ya. Kalau dalam general orang-orang awam itu kan tidak ngerti matematika, tidak terbawa ke matematika. Lalu dia itu punya keyakinan berdasarkan mimpinya. Persis seperti kalau terarah kalau yang beragama Islam dengan salat istikharah misalnya akan gitu. Lalu muncul satu mimpi, petunjuk dari mimpi, lah seperti itu. Itu sebenarnya ada dekat-dekat dengan namanya alam intuisi, gitu ya. Seperti itu lah, gitu. Ada pertanyaan? Belum saya akhiri ini. Sudah cukup panjang, nanti 10 menit lagi, berakhir jam 1. Kalau maksimalnya ya, 10 menit lagi. Kalau menurut Pak Romat, pembuktian dengan komputer itu boleh enggak, Pak?
Oh ya, begini ya. Tadi yang belum kesinggung ya, terima kasih ya Mbak Ratri ya. Ada yang komputer. Komputer itu sebenarnya, itu juga manusia itu kan aneh ya. Komputer yang membuat manusia. Akhirnya dijadikan alat untuk membuktikan. Sama halnya, misalnya gini, sekarang ini kan komputer ini. Ya, HP itu kan komputer, karena ada kalkulatornya. Kalkulator itu bentuk kecil kan komputer. Kan? Misalnya gini, nah itu 7 kali 5 misalnya, 35. Coba dibuktikan. Buktikan pakai ini. Kan gitu ya. Oh iya, pas itu. Untuk 7 kali 5 itu 42, coba buktikan. Oh salah. Gitu. Nah itu sebenarnya hal macam itu karena dalam matematika itu bukan bukti itu. Ya, hanya menunjukkan demo. Ya. Tapi kan waktu itu yang menulis dari kadang filsafat itu kan bukan orang matematika saja. Kadang orang matematika itu gini ya, kita terpilah-pilah begini, Mbak Ratri ya. Ada yang benar-benar matematika itu hanya education saja. Sebenarnya dia nggak ahli matematika loh, ahli education. Dia bukan ahli matematika. Cara mengajarkan, caranya ini, kalau penjumlahan, kalau diberi persoalan seperti orang ITB nggak bisa. Gitu. Ya, jadi yang ingin menjadi matematikawan itu yang sejatinya itu ya itu seperti sudah dilatih aljabar, misalnya aljabar, analisis itu, tapi dia harusnya pinter itu. Gitu ya. Punya kecerdasan untuk di matematika itu dengan berbagai kerumitannya yang menyelesaikan matematik murni itu punya. Education belum tentu. Ya. Secara ini juga ada mungkin ya yang belajarnya itu education ya, pendidikan matematika, pembelajaran gitu, yang itu ya, tidak mendalami yang murninya, nggak sempurna. Kalau mau sempurna, mau baik gitu, ya murninya tahu, education-nya tahu, gitu. Nah kebetulan saya bisa bicara begitu karena Pak Rahman itu mengalami itu. S1-nya saya S1 zaman dulu, meskipun namanya education itu basisnya materi. Kalau nggak lulus, ya nggak lulus. Kalau lulus itu ulangannya bagus, langsung ditempel, langsung dapat A, dapat nilainya langsung. Ya. Di ITB itu juga gitu, berbasis materi. Yang namanya Prof A itu, ya saya aturannya gini, kalau misalnya nilainya itu 59,9 tidak lulus, harus pas. Baru lulus minimal itu 60. Itu gitu ya gitu, tidak lalu dibulatkan. Itu kerasnya seperti itu. Nah, lalu nggak ada misalnya ya contohnya ada ya, saya contohkan aja. Itu saya dapat dosen-dosen yang keras gitu. Yang lain ya ada saya ceritakan, tapi saya itu Prof A itu saya dulu. Nah kebetulan Prof A itu pada waktu semester itu membuat aturannya, karena aturannya dia beda-beda. Aturannya semester itu gini, ada yang jelas-jelas lulus, ada yang jelas-jelas tidak lulus, ada yang diragukan. Gitu ya. Ya ada yang sudah jelas lulus, sudah tidak lulus kan sudah jelas ditulis di papan tulis, lulus, tidak lulus, jelas. Nah saya termasuk yang diragukan. 3 orang. Saya namanya sama Mas Haryono Tandra, sama Pak Nojo Nugrahang. Pak Nojo Nugrahang ini di almarhum ini di Manado. Ya. Nah, pada waktu itu belum ada HP, belum ada WA, telepon juga belum ada lah. Adanya kalau mau ngirimi ya telegram. Ya mungkin ada yang sudah ada teleponnya, tapi tempat saya juga nggak ada di desa-desa. Haryono Chandra juga nggak ada. Haryono Chandra orang Madiun, saya Temanggung. Ya. Nojo Nugrahang orang Manado. Ya. Nah, lalu pengumuman 3 orang ini bukan berarti dikira nyontek itu ya bukan begitu, hanya ragukan nilainya itu perlu dites lagi gitu ya. Saya dihubungi, saya sebenarnya tahu bisa datang, misalnya hari Rabu sore telegram bisa datang, besok jian itu jam 8. Sudah di telegram teman yang baik hati sudah telegram saya. Pak Nojo Nugrahang tahu karena tidak pulang ke Manado, karena jauh, masa jeda itu seminggu itu untuk masa jeda dia masih di Bandung.
Harinya Utrada pulang ke Madiun, di telegram sedang dolan di Surabaya, yang kok nyampe nggak tahu ya. Lalu saya tidak datang, yang ikut ujian Noja Nugraha, Pak Noja. Pak Noja akhirnya lulus. Nah saya baru hari Senin datang, Pak, kan ya ujian kemarin. Iya itu sudah saya umumkan di pengumuman ya. Ya Pak, hari Kamis itu saya akan nikah Pak. Iya saya tahu itu diberitahu teman saudara, selamat ya. Jadi teman-teman sudah selamat ya. Nah ini Pak, saya pagi-pagi, hari Senin pagi itu, jam 7.30 sudah menghadap Pak Arifin di Bandung. Ya. Mau ujian Pak, karena kemarin nggak bisa. Ya nggak bisa, gitu. Coba. Kan jadwalnya kemarin. Karena nggak datang. Lalu gimana Pak? Ya udah gimana? Ini loh. Saudara itu hanya saya maunya hanya ngetes satu soal. Ini yang bagus nilainya, ditunjukkan saya. Ini nilainya 9, 8 gitu. Yang satu ini kok masih di bawah angka standar. Saya itu ingin tahu satu ini saja. Itu toh. Mau saya tes, saudara nggak datang. Tuh. Ini gini saja ya. Saudara mengulang lagi aja ya, satu semester. Bayangkan gitu ya. Tahu, saya masih waktu itu mengajarnya di mana? Malang sana. Di Universitas Negeri Malang yang sekarang UM itu, yang dulu IKI Malang, dari sana itu ya. Nah, tapi kalau saya itu memang gitu ya karakternya ya, silakan kalau Bapak berkehendak begitu ya silakan, nggak apa-apa. Sudah ya, ini saya masukkan ya, tidak lulus. Lalu apakah nanti untuk nunggu semester genap? Kalau itu semester genap lagi, bukan dibuka semester ganjil kan, nunggunya setahun lagi. Saya nemu satu itu. Itu pun ya perlakuannya ya sama, tidak lalu dulu mengulang, itu ya tidak, semuanya ya mengulang. Nah begitu ya, jadi saudara mungkin belum ada ya yang mengalami hal-hal semacam itu, mudah-mudahan tidak ada. Cukup saya ya, begitu ya. Itu realita dari kita belajar ya, belajar itu keras, murni, dan di educationnya harus juga. Nah kadang itu kita nggak paham tentang itu ya, bagaimana peran komputer kan buatan manusia, itu untuk demo aja, bukan bukti. Tapi mengatakan dengan bukti ya untuk hal tertentu disebut bukti, nunjukkan show. Ya. Itu ya harus dipikirkan seperti itu. Gitu ya Mbak Ratri ya. Jadi, kalau menurut hemat saya itu yang bukan bukti, hanya menunjukkan seperti mendemokan. Meskipun ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, di dalam pembuktian tadi yang menarik itu bukan masalah panjang dan pendeknya untuk pembuktian ya. Janggal atau dengan cara yang lain, kemana yang terbaik, itu yang diperlukan. Ya saya kira ini sudah jam 1 ya. Ya untuk didiskusikan saja dengan teman, nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas ya, gitu. Tapi penjelasan saya yang segitu paling tidak ada suatu transfer energi pengetahuan lah, gitu ya. Yang lebih dulu belajar matematika lah, gitu aja. Ya, makasih ya Mbak Hamidah, Mbak Bu Yeni, Mbak Yeni, ya, Mbak Yeni, Mbak Hamidah. Ini dari mana Mbak Hamidah ini? Dari Jawa Barat juga ya? Kalau asal Kalimantan Barat, Pak. Oh ya, Kalimantan Barat. Ya, sekarang di Serang, Banten. Oh, di Serang Banten ya, di Serang Banten, asal yang Kalimantan Barat ya. Sering lupa ya saya. Saya pernah ke Sanggau itu ya. Iya. Sanggau ya. Iya, Sanggau. Pak. Dari Kalimantan waktu itu naik seperti taksi ya, seperti Avanza waktu. Dan dari situ sampai ke dinas Sanggau itu yang saya ingat itu 5 jam kira-kira. Ya. Oh iya. Nah, waktu itu masih dalam, ada beberapa yang masih diperbaiki gitu, ya. Lalu ada ya pokoknya pernah pengalaman ke sana ya. Juga di Kalimantan Barat itu saya beberapa kali ke sana. Duriannya enak itu ya. Wah, di Pontianaknya itu ada wilayah yang untuk itu loh, makan-makan itu ya. Di Pasar. iya ada semacam pasar, tapi kalau
di arena untuk kuliner gitu. Ya, karena saya pernah di hotel di dekat itu lalu jalan-jalan, orang-orangnya banyak yang jajan karena sangat dekat dengan Jakarta. Anggap saja bagi orang yang berduit, itu kan orang Jakarta banyak sekali yang bepergian untuk istirahat di mana Pontianak kan, gitu. Lalu segera Sejam aja, Pak. ya, Barat Pontianak ya, Kalimantan Tengah, mana Palangkaraya sudah sampai juga ya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sudah semua ya, Manado, ya, Papua, itu ya, Sumatera, ya, Palembang, lalu Jambi, ya, iyalah gitu ya, udah kemana sana tahu ya, sekolah-sekolah, mengunjungi sekolah-sekolah, tahu ya banyak hal ya, Pulau Serui karena di Pulau Biak ya. Ya. Oke lah, kita akhiri ya. Kalau Bu Yeni dari mana Bu Yeni? Masih dari Tasik, Pak. Dari Tasik ya. Tasik Malaya. Iya. Jadi kalau karena bahasanya bahasa Sunda ya. Saya Iya. itu di 3 tahun Bu, nggak bisa bahasa Sunda. Hanya tahu gitu. English stop ya nggak tahu gitu. Terbalik banget kalau di tempat saya itu monggo Bu gitu. Karena ya monggo Bu, terutama kan masana itu punten dulu, punten jawabannya mangga gitu ya. Mosok ditanya mangga gitu. Bingung sana. Sama dengan ini Bapak dan Ibu di sini. Waalaikumsalam. Mau mikir apa saudara? Belum diucapkan salam sudah jawab Waalaikumsalam. Waduh bingung mau mengucap apa kan. Sama. Ya itu ya. Saya 3 tahun Bu di sana, lebih 2 bulan ya di kuliah di ITB saya. Ya, saya Sunda ya. Tapi apa nggak bisa ya, belum, sangat sulit untuk saya itu untuk bahasa itu. Ya. Oke lah, kita akhiri ya. Biar saja. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, cukup sekian ya. Nanti saya akhiri perkuliahan di validasi ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.